Tua kayu Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi nyanyi santai, tempat asik paling keren buat hidup di Vanalika. santai, kalem. Diamankan dulu suasananya. Semuanya aman ya? Aman. Maka akan kita ucapkan selamat datang di Vanalika Talk. Bisa ketemu nih, maksudnya harus Ketemu nih, bunyi harus. Kita ulang lagi ya, teman-teman harus ikut loh ya. Oke. Vanalika Talk. Ikut masuk. Oke. Ya, kenapa nggak gitar ya? Ya, santai. Ya. Gue monggo. Kayak nama cowok. Aku ya. Iya. Jadi teman-teman, kita selalu spesial. Setiap episode selalu spesial karena hari ini Vanalika kedatangan, please welcome ladies and gentlemen, Mr. Yopi. Nah, wes saiki ya. versus. Versus ya. Oh iya. Om Yopi selebrasi. Salto. Om Yopi adalah seorang rocker berkedok videographer dari Sidoarjo. Om, apa kabar Om? Baik, My, sukses pokoknya. my mentor, my friend, My mentor, my suhu. Wih, my suhu. my everything. Agak anget dikit ya suhunya. Iya. Regulator. Ya apa keadaan Om sekarang Om? Hari ini maksudnya. Hari ini keadaannya baik karena saya di depan kamera. Kalau di Terasa belakang di kamera depan. rahasia saya. Kamera ada dua om ini om. Kanan kiri. Dunia tipu-tipu. Hai kamera satunya gitu ya. Iya. Oke. Ada kamera tersembunyi juga kok. Hari ini memang lagi free. Kebetulan lagi free. Oh iya, lama tak jumpa. Lamu. Lama tak jumpa. Saya ini bukan orang Padang. Iya, dah. Orang bukan Papua. Padang. Orang Papua apa lagi? Bukan. Bukan lah, orang Batak pula. Oke. Bukan. Benar, tapi yang ini memang nggak jauh-jauh banget loh Om, struktur muka menurutku loh Om. Iya. Mana Apa? Om? Sebetulnya sih orang Jawa, cuman nggak tahu kalau dari gen-gennya dulu ya. Dan gen-gennya dulu ada yang bilang memang genku, ada yang bilang dari Jepang lah, dari apa nggak tahu. Cuman waktu kecil memang sering dibilang sama omku itu Jepang, katanya gitu. Cuman aslinya bapak Indo, ibu juga Indo. Cuman nggak tahu ya nenek moyangnya. Ya, waktu zaman perjuangan mungkin. Dan lahirnya di Jawa sih. Di Jawa. Tetapi struktur muka loh, Iya, iya. maksudku. Makanya tadi waktu wahyu gue, Haji Mas Teh. Coba Om Yopi noleh gini, kayak samurai. Rambutnya kan. Noleh dikit. No. Noleh dikit. Lah, Nah, udah lo. cukup. Samurai. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Alright. Om Yopi, saya pertama mengenal Mm-hmm. itu di satu proyek Om ya. Siap. Intinya di situ kerjasama bareng lah. Iya. Kita bertiga waktu itu ya. Seru banget lah pokoknya. Dan Om Yopi adalah seorang videographer yang memang sangat proper. Maksudnya mantep lah. Yang sangat apa ya istilahnya itu? Mateng ya. Om Yopi, memulai atau momen apa sih Om? Kejadian seperti apa sih yang akhirnya aku akan jadi seorang videographer? Waduh. Ini perlu pembicaraan yang agak panjang ya. Saya singkatkan. Nggak Bisa singkat aja, Loh, singkat nggak aja. masalah Om. Saya menceritakan yang panjang, kok ya tak cut kok. Jadi ini sebuah story ceritanya ya, ditanyai sebuah story. Iya, awalnya mengenal dunia videografi. Video. Sebelumnya memang aku itu bukan seorang videografer terus terang. Karena pada dasarnya ya seperti karyawan pabrik pada umumnya, kerja di pabrik. Kemudian pada saat sudah berkeluarga, pengen sih sesuatu yang masa iya selamanya kerja di pabrik gitu kan. Akhirnya ya nggak terjun di video karena belum kenal video. Tapi jadi pedagang dulu. Dari pedagang. Awalnya pedagang. Ya, dari pedagang itu dari jualan sayur sampai saya sendiri seorang penjual sosis keliling dari desa ke desa, dari sekolah ke sekolah. Itu awal sejarah saya sih. Terus ada seorang best friend yang udah kayak saudara ngajakin aku ketemuan karena memang udah lama nggak kontak, udah 3 tahun barangkali, udah punya kehidupan pribadi sendiri-sendiri. Datang-datang ngabarin, "Yap, aku punya project pingin bikin video." Pertama dalam pikiran,
video, oke, kenapa enggak? Kan gitu kan? Maaf, tapi Om Yopi kosong nih, bener-bener nggak tahu anything about Nggak punya video basic. ya? Sama sekali Om. Sama sekali nggak punya basic. Kita berdua nggak punya basic sama sekali. Teman saya nggak punya basic, saya juga nggak punya basic. Oh bahkan temannya juga bukan Belum. dari orang Bukan. dunia Bukan. videografi. Dia orang corporate juga. Oke. Awalnya dia orang corporate. Oke. Yang entah kenapa ya, kesambet apa dia. Pengen punya usaha di bidang syuting gitu loh. Nah ketika udah punya angan-angan itu dia ngumpulin ke saya. Akhirnya ya oke lah kita jalan. Alat waktu itu yang pertama kita pakai itu cuman Handycam sama SD1000, Sony SD1000. Learning by doing. Learning by doing. Dan itu sudah job. Maksudnya Iya, on the job langsung. Oh, dan itu awal langsung video ya, bukan foto dulu. Biasanya nih kan foto diawali. dulu, nanti ternyata lebih milih video gitu. Apalagi foto. Orang kita di video aja kita nol foto. Kosong ya kan? Oke. Ini boleh ini nggak Om? Itu Oh, berapa tahun yang lalu Om, kalau boleh tahu? Mulai terjunnya yang diajak tadi loh. Awal pertama kali sekitar kalau nggak salah 2011-2012. Nah, di usia saya yang Tahun ya berarti ya. 10 tahun. 10 tahunan ya. ya hampir 11. Wow, hampir 11. Ya di usia saya waktu itu kan untuk pembelajaran awal ya udah dibilang agak telat ya di usia 30 tahun ke atas kan. Untuk memulai hal itu ya. Nggak boleh bicara umur sekarang ya. Oh iya. Nggak boleh, nggak boleh. Aku juga nggak Tapi pernah aman. bilang kalau saya masih 24 juga nggak pernah iya, bilang. iya. Aku Kita 18 sensitif. sih. Sebetulnya- aku 18. Nggak lucu. Kalau saya pribadi sih 21 ya. 21 tuh, kali 2 gitu aja. Oke, nggak lucu ayo kita selesai. Kok ngomongin Iya, Kak lucu itu. Ya, Iya. paling bahas umur lah. Lah, Iya, makanya jangan sensitif itu. lah. Apa learning by doing dan itu sudah bekerja itu bagiku itu nekat bin Yes. ngawur. Oh ya, kalau boleh tahu Boleh, ambil boleh. kamera gini, boleh ya, boleh tahu ya. Boleh. Ambil kamera, cucuk ambil kamera, ayo bikin video ya. Itu setelah berapa bulan atau berapa tahun langsung dapat job sendiri, maksudnya dapat job dari itu tadi gitu. Gini, kita memastikan dapat job dulu, baru ada alat. Oke. Gitu, biar nggak sia-sia. Marketnya dulu kantor sih digawe kan. Yes. Dibikin dulu tokonya. Waktu itu baru ada handycam ya, baru ada handycam untuk uji coba sebetulnya cuma satu job kalau nggak salah. Terus temenku nih yang ownernya sekarang itu langsung membeli device gear Sony SD1000 itu. Oh, itu kamera aneh ya, yang Panggul. kamera panggul ya. Kamera panggul. Buat liputan. Untuk liputan. Nah waktu itu kan memang di zaman itu liputan itu biasanya menggunakan yang masih ada teman-teman yang senior yang udah nonton di Vanalika pasti tahu waktu 11 tahun yang lalu itu masih pakai kaset untuk videonya. Sementara kita di generasi awal itu udah pakai memory card. Oke. Nggak sedikit sih orang yang berpikiran, teman-teman terutama yang seprofesi yang lebih senior itu ngatain bahwa videonya tuh tipis hasilnya gitu kalau pakai memory card. Ya peralihan memang dari analog ke digital. Gitu. Tapi kita langsung ke digitalnya. Saya tak cut dulu ya, ini ada spesial ini. Oh. Spesial. Oke. Ini isinya adalah Dedeng. Dedeng. Wow, black coffee guys. Iya, santai. Black coffee guys. luar biasa, kopi ireng. Black coffee. Itu semua kan Sik ta lah, Jawane ku cek koyo hebat ngono ora black coffee bahasa Iya. Inggris. Dan nggak boleh minum. Belum. Belum, ada ritual. Ritual. Ritualnya? Iya, Mek, gini tuh aja sini. Belum. Hebat banget sih, Ci. Tos, Iya. enggak gitu kalau ritual saya. Ini Iya, dideketin gini, set, tos. Tos, baru diminum. Itu malah ribet. Oh iya. Malah ruwet loh. Iya. Kayak kata gawe deh, kayak kata pakai deh. Sama ini loh. Lihat ya. Sulap ya. Mantap ya. Loh. Loh sama itu. Salah. Aku ini malah izin tau, cocok ngono bahasa. Kenapa sih maksudnya? Metu itu ke tangan loh. Cetokannya kok cocok ya. Aduh. Monggo. Loh, Emang Sen punya brand. ininya. Segera kesini ya. Amin. Sini yang punya brand. Amin. Kemarin Nah, ada saya tunjukin bungkusnya kopi aja. juga yang mau ini yang naruh iklan di sini. Di sini full makanan, full Oh, full. produk full. Full. Nggak kelihatan. Karena sumbernya nggak kelihatan kan. Tumpang.
Oh, tumpah. Untuk menyapa teman-teman pemirsa Vanalika, maaf saya punya sebutan sendiri untuk Anda ya. Apa Om? Enggak. Vanalika Talks. Kita lagi Iya. bicara di Vanalika Talks. Ya kalau untuk para penggemar sih saya singkat aja. Halo para Fiters yang lagi menyaksikan. Fiters ya. VITER. Boleh. Apaan tuh Fiters? Keren sih. Singkatan dari Vanalika Likers. Oh, Oke. Balen. Yang apa yang kita? Oh, sebutan. Sebutkan nama-nama buah. Tutup ono. Oke. Untuk Oh. para pemirsa. Jadi Om, bentar apa namanya? Korek Om. Oh, oke. Aku kasih mendewi, Bro. Iya. Sakno kancane, Bro. Fiters ya. Fiters. Fiters boleh lah. Oke, boleh. Nanti kita bawa Fiters itu ke episode-episode ke 100, 200, 300 sampai ribuan Nice, episode gitu. nanti. Biar lebih enak gitu loh. Om Yopi, Oke. jadi tadi sempat sedikit saja diceritakan bahwa sebelumnya Om Yopi itu ya Pak, ya orang yang bekerja di industri terus Sempat jualan sempat juga. jualan juga sampai akhirnya mendalami dunia videografi Videografi. sampai 10 tahun Om. Iya. Dan itu saya melewati banyak masalah termasuk Masalah apa? oh iya ketika gabung banyak Masa dan masalah. Iya. melewati banyak masa termasuk tadi memakai kamera yang masih analog terus kemudian berganti ke digital. Sedangkan yang menarik bagi saya adalah Om Yopi ini benar-benar dulunya nggak ada basic apa-apa di situ. Sama sekali. Ya apa Om? Learningnya itu pastinya kan harus cepat Om, harus Ya. adaptasi cepat. Itu ya apa Om? Ada tips dan trik sing biasa sampean pakai untuk Waktu mempelajari? itu. Waktu itu yang saya pakai itu teman saya ini kebetulan orangnya memang telaten banget, ulet. Jadi setiap kali dia pulang dari kerja itu langsung ke warnet, zaman warnet waktu itu kan. Oke, Warnet kan warnet, sekarang ya. udah punah ya kan. Hmm. Itu dia download video wedding yang saat ini tuh gak kedengaran lagi kabarnya. Video tutorial. Bukan tutorial. Oh, bukan video tutorial. Contoh video wedding. Video Oh, jadi contoh ini. video. Iya, Ah. contoh video wedding yang kita tonton di YouTube, di-download sama dia, ditaruh di komputer pribadinya, kita tonton bareng-bareng. Kita tonton bareng-bareng, ini ngambilnya dari mana, apa angle-nya dari mana, terus nanti pada saat prosesinya seperti apa. Dari situ kita belajar, oh ini pengambilannya dari sini, ini pengambilannya dari sini. Dari situ kita belajar. Peralihan yang kita pakai waktu itu karena memang kan kalau video zaman dulu apalagi wedding itu kan untuk opening video itu kan pasti ada animasi ya kan. Nah kita waktu itu udah nggak menggunakan animasi. Kebetulan yang di Sidoarjo yang menggunakan teaser atau saat ini sebutannya teaser Yeah. atau highlight itu ya baru kita. Apalagi menggunakan SD1000 yang notabene itu kamera liputan. Yeah. Udah pasti paham banget masalah. Nggak ngerti belas ya. Kamera yang biasanya Iya, rectangle gede-gede itu loh. Dan waktu itu memang belum ada video menggunakan kamera foto. Istilahnya kalau kamera DSLR itu kan kamera foto atau Yeah. bilangnya. Jadi memang video memang harus kamera video gitu. Iya, iya. Apa diawali hanya dengan kemauan Om ya Betul. dan kepepet biasanya. Kalau dibilang kepepet sih enggak juga. Enggak juga, ya? Enggak juga. Karena terus terang kita video itu bukan belajar dari vendor yang udah punya nama ya. Vendor yang udah punya nama, vendor yang udah terkenal. Kita nggak belajar dari situ. Sehingga kita memang buta untuk jualannya harga berapa itu kita buta. Jadi nggak tahu marketnya gimana. Nggak tahu Masih sama meraba sendiri kan. Meraba sendiri. Waktu itu malah video untuk wedding itu mulai dari prepare akad nikah sampai acara resepsi selesai itu kan 2 hari di salah satu vendor perias semua biasanya yang nyawa kita kan itu kan rata-rata itu kita malah dikasih kecil banget jadi nggak sampai kayak sekarang. Kalau sekarang mah enak kita bisa nentuin harga kan. Nih, aku kan kebetulan suka di video dan aku juga bikin video juga gitu loh. Dulu pas
awal-awal kan ini sudah 10 tahun dan itu video aja kan. Ada apa sekarang foto video atau gimana? Enggak. Kita masih tetap konsisten di video. Video aja kan berarti ya. spesialis Nah, ya Spesial. menarik. Apa namanya? Hal yang paling waktu itu Om Yopi hal yang paling apa? Sing wah soro-soro nih loh. Apa sih kata-kata bahasa? Itu masa paling Masa yang berat. paling berat ketika entah itu ambil gambar, entah itu perjalanannya, entah itu apanya waktu ngevideo itu. Momen terberat ketika Momen yang sampai nggak lupa sampai bekerja sekarang gitu. sebagai Oke. videographer. Oke. Jadi ini kita cerita ini itu paling nggak bisa kita lupakan. Kalau toh nanti ketemu sama teman saya yang kalau mungkin suatu waktu bakal diundang ke sini bakal cerita juga. Nanti kita undang temannya Om Yopi ke sini juga. Jadi ketika waktu itu tuh kita masih banyak alat maksudnya ya kayak lighting dan sebagainya, light stand. Itu manualnya tuh luar biasa, bawa kamera 2, kendaraan yang kita pakai cuman Karisma yang buat sepeda kaki motor yang BP itu ya? dibonceng, yang dibonceng satunya tuh panci aneh. Nah, itu First step. first stepnya itu hilang gitu guys. Bisa bayang Iya. Bawa banyak alat di depan, kemudian sini manggul tas light stand ada 3, tripod. Kita perjalanan di Hotel Surya Tretes, naik motor, nyampe di depan lobi kita diusir sama satpam security-nya. Kenapa kok sampai diusir? Diusir karena nggak boleh sepeda motor berhenti di situ, harus turun ke bawah. Turunlah kita ke bawah dengan waduh pulang itu sini bengkak, sini bengkak, sini bengkak, aduh, karena bawa alat banyak. Tas kamera, lighting. Dan pas ini kan kamera Lighting. gede kan, kamera gede dibayangin taruh sini. Depannya Karisma itu yang ada gininya kan ya, bontotan, Kulkas. kayak mineral. Gitu kan. Cuman ninggal yang pakaian dalam aja. Oke. Pas ini ngopi dulu deh aku. Suruh dulu guys. Panelikers yang lagi nonton, yuk jadi kita juga yuk. Yuk bisa yuk di sini banyak yuk. itu pengalaman yang ini ya benar-benar kayak perjuangan yang tak terlupakan seperti Betul. itu ya, Om, ya. Lumayan jauh loh Om dari kantornya mana sih Om? Kantornya itu Sidoarjo. ya di Sidoarjo sendiri, daerah Candi, di kafe yang baru, Palung Gabus. Dan jalannya kan kalau ke Hotel Surya itu juga Iya. Waktu itu kayak masih gitu. belum berkantor di situ ya, masih di Gempol Sari waktu itu. Oke, lalu kita kan beranjak ke zaman sekarang nih Om. Oke. Dan sampai saat ini Om Yopi masih bertahan sebagai seorang videographer. Betul. Ya. Bertahan menjadi videographer yang dipilih oleh Om Yopi itu di zaman sekarang yang kita tahu banyak sekali kan Om yang sudah mendirikan Sangat banyak sekali. vendor video kan. Bisa mencukupi nggak Om untuk kebutuhan Alhamdulillah. satu RT? Satu Alhamdulillah. RT. Alhamdulillah. Karena RT-nya dihuni cuma saya, istri Oh, saya. oke. Kayak pulau terpencil. Satu rumah bikin RT sendiri Mas. Oh, gitu. Ya kan RT singkatan dari rumah tangga gitu. Oh, iya. Kalau rumah tangga diisi sama orang Aduh, banyak kalah. Analika ini serius banget loh. Bahannya gua harus yang serius, harus yang Tegang. loh. Ya kalau Backsoundnya harus yang masalahnya kalau Vanalika itu serius, saya bisa 2 rius, 3 rius, 4 rius, terserah. Oke. Minta berapa rius. Oke. Kan gitu. ya boleh dijawab aja tadi. Mending jamin tadi aja Om. Ayo balik mana? Oke. Jadi di zaman sekarang cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan Om Yopi dan juga keluarga? Alhamdulillah cukup, karena kita sendiri juga harus yakin ya, kita punya Tuhan. Tuhan itu yang membagi rezeki, Yes. Tuhan tidak membagi pekerjaan. Gitu. Jadi kita nggak usah khawatir Nah, masalah. itu nanti bisa di rezeki. rewind kayak quote biasanya gitu. Ya. Ada nomor lagi butuh Kata-kata kata-kata. hari ini Om Kata hari Yopi. ini. Lanjut Om. Copyright jangan lupa. Om Nah. Yopi. Lanjut lagi. Om. Copyright. Lanjut Om. Gusti nggak merem lah ya. Seperti itu. Nah, oke, cukup untuk Om ini. Oke. Maksudnya penghasilan yang diperoleh dari videographer kan banyak vendor nih Om, banyak sekali, bahkan kalau kita ngomong kualitas kan sekarang kan lebih ke arah bukan kualitas lagi ya, tapi selera kan. Selera. Nah,
Ya apa kiat-kiatnya Yopi dan teman Jenengan tadi Dan untuk tim. Untuk bersaing terhadap vendor lain. Apakah wis aku sakmene ae, ke aku segini aja ya, jadi daripada atau ya apalah. Ya, oke. Satu hal penting yang kita pakai sampai hari ini, never stop to learn. Never stop to learn. Oke. Sing apa biyen waktu pelajaran bahasa Inggris enggak nyang, artinya never stop to learn itu adalah jangan buang sampah sembarangan. Apalagi guru bahasa Inggrisnya ayu, Setelah. delok pelajaran delok gurune. Oh, Jangan ditiru. Never stop to learn. Jangan berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Termasuk belajar menghadapi sebuah persaingan. Nah, kan. Kita bisa lihat di masyarakat, kebutuhan masyarakat akan video, terutama kalau kita ngomongin ke satu bidang ya, di wedding, itu kebutuhannya seperti apa? Kalau anak muda cenderung sekarang kan suka yang teaser dan highlight, gitu kan? Jadi kita bisa mengakomodasi keinginan mereka. Tapi kalau orang tua dari manten itu mereka sukanya yang full, gitu loh. Momennya tercapture semua. Tercapture semua. Dan buat kebanyakan orang tua itu masih ada paradigma bahwa yang namanya video itu ya harus kamera video. Jadi kita ngobrolin masalah perform. Iya. Masalah teknis di lapangan. Karena nggak jarang. Ya walaupun sekarang banyak orang tua yang sudah melek teknologi juga, tapi kita tidak boleh menutup mata ada klien-klien yang mereka masih belum bisa move on gitu loh. Atau klien yang memang tujuannya ingin mengcapture semua untuk ada gitu. salah satunya seperti itu. Makanya untuk bisa menghadapi persaingan itu ya kita harus bisa melihat market kita, kebutuhan mereka apa gitu. Jangan memaksakan idealis kita ke market. Sebisa mungkin kita fleksibel dengan market kalau kita mau bertahan dan terus survive di pekerjaan ini. Pernah nggak sih Om sama klien nge-wedding ya, baku hantam? Alhamdulillah sama. So ini saya menang. Loh, kan nggak tahu loh. Iya. Selama 10 tahun loh. Iya kan, baru baku Biasanya kan memang hantam. ada aja kan teman-teman yang cerita kalau ketika di wedding itu ada perseteruan antara vendor sama klien gitu kan yang entah itu ketidakpuasan, dipicu oleh ketidakpuasan atau banyak Permintaan. komplain-komplain yang iya. tidak terakomodasi lah ceritanya seperti itu. Alhamdulillah selama kita bukan manusia sempurna ya, ada komplain itu memang ada, cuman dari 100% job yang kita terima, Track record yang sudah terjadi. alhamdulillah itu komplain memang kita usahakan jangan sampai terjadi lebih dari 5%. Gitu. Jadi kalau ada misalnya di lapangan, kita harus bisa mengamati, kita harus tahu apa sih yang diinginkan klien kita untuk kita itu apa gitu loh. Karena kita kan menjual jasa gitu kan. Iya. Kita harus bisa memuaskan mereka, kita harus bisa nyenengin mereka. Kita menjadi apa yang mereka mau. Ya, seperti itu. Kalau Tapi ada nggak? Lanjut. kalau bisa sih malah kita menjadi teman baik mereka walaupun hanya sesaat. Oke. Mesti Om Yopi selalu full of quote. Kata-katanya tuh dapat banget. Dalam tuh. Padahal nggak pakai dalam kan? Sekarang ini Sorry. Siapa tahu? Gini Om. Kemarin tuh anak-anak ada yang bilang teman-temanku video. Ada yang tanya ke aku gitu loh. Lah ini kan kebetulan ada yang senior kan, ada yang udah 10 tahun, 11 tahun ya. Sih bentar. Apa? BTW tadi tadi sih, beberapa hari kamu sering cerita sama aku, Om Yopi salah satu gurumu Iya, di satu guru. videografi ya. Nanti itu di Ya Pak, Om tanggapannya sampean melihat murid sing gagal. Ya jangan ngono rek, kok ada diserek bahas. Lanjut. Gini. Tadi kan antara vendor video kayak Om Yopi sama klien ya, entah cium keningnya, entah baku hantam sama kliennya, enggak tahu ya. Teman-teman kemarin tanya ke aku gini loh. Bisa aja gue sih. Iya, Serius nih? Iya. Tanggapan Om Yopi gimana sih kalau menemukan dua vendor yang berbeda di satu event? Misal nih ya, kemarin kan ada kata-kata kayak ini. Aku kemarin tuh di wedding, aku dari kliennya, ada yang dari
WO-nya, wedding organizer-nya jadi satu, akhirnya jadi 10 orang nih. Atau 8 orang lah, foto video ya. Itu kan kadang terus jadi bentrok, jadi senggol-senggolan, Iya. tawuran, takutnya gitu. Pas kita ngusut demo merok. Wah, Bukan perkara ngomong begini. ini gitu loh. Itu tanggapan Om Yopi sendiri gimana untuk mengatasi itu sinetron dan langsung enggak? mungkin ada tips untuk teman-teman yang mengalami hal seperti itu gitu loh, biar nggak Oke. terjadi perselisihan. Berarti ini aku harus menjawab ke perasaanku sendiri, habis itu memberikan tips ya. Oke. Oke, ya. Kalau menurut aku selama ini ya yang ada di lapangan, kalau saya ketemu sama videografer yang lain, ternyata ada videografer yang lain nih dari klien. Itu kan. Menurut aku sih biasa aja, lumrah. Kita sama-sama cari kerja kan di situ ya. Ya tentu hal yang paling bagus yang kita lakukan adalah kita mengenalkan diri dulu. Gitu. Kita terbuka dulu sama vendor yang lain. Karena kalau kita nggak mengenalkan diri dulu ke teman-teman yang datang, kalau mereka udah kenal sih enjoy aja di lapangan kan, it's okay. Kalau yang belum kenal, ya kita perlu memperkenalkan diri gitu loh. Kalau kita ingin mereka dekat sama kita, ya kita harus dekat sama mereka. Kalau kita ingin koordinasi di lapangannya enak, ya kita harus mengkoordinir, gitu kan. Kita harus memulai ramah dulu ke mereka. Jangan sampai ada skat, iku digowo karo kliennya dhewe, aku teko WO. Tentu aku kudu menang, Jangan ada perasaan seperti itu. Jadi pas di lokasi rivalitas dibuang. Kalau bisa dibuang. Dan buat teman-teman, misalnya ada nih yang vendor kecil, ternyata kliennya karena kan dibawa sama MUA atau WO, terus kliennya bawa vendor yang udah punya nama. Biasanya teman-teman yang dari vendor kecil merasa insecure duluan. Nah, vendor kecil itu Instagramnya apa, Om? Namanya apa? Alamat-alamat. Lanjut. Tapi ada nggak sih Om yang apa? Misal Om Yopi nih ya, terjun terus ada ini, Om Yopi mulai ngajak kenalan atau apa, tapi dia tetap songong, tetap sok-sokan gitu, nemuin nggak kayak? Ada. Cuman yang kita nggak usah sebut ya. Kita nggak usah sebut karena itu etis aja. Kalau sekali lagi kalau kita memang ingin dilindungi ya kita harus melindungi yang lain kan. Begitu. Mungkin tadi Instagramnya ditaruh bawah. Iya. Instagramnya. Iya, enggak Om. Kasihan mereka. Karena terus terang kalau yang dibawa MUA atau WO itu tanggung jawabnya ada dua ya. Dari WO atau MUA-nya sama klien. Kalau yang dibawa klien tanggung jawabnya cuma satu sama klien aja. Gitu kan. Dan kalau kita memang dari klien ya kita harus menyadari yang dibawa sama WO atau MUA. Sama-sama ngasih ruang begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya sama Om Yopi perihal pergelutan di dunia Silat. Tapi gini. Ini kan kita tadi bahas soal Om Yopi sebagai videografer kan. Tapi Om Yopi ini sebenarnya rocker yang berkedok videografer. Apa kebalik kata-kata? Iya. Nanti ada sesi nyanyi. Oh iya dong. Iya, tenang aja biar suaranya itu dilihat sama Siapa tahu. Oke guys, kenalin saya Rocker WC ya. Rocker WC. siapa tahu nanti ada yang ngundang ya kan. Iya, wedding. Undang MC. MC juga. Apa mana sebut tuh. Di dunia wedding, berarti kan intinya adalah tim dokumentasinya kan Om ya. Sesama vendor atau sama videografer, personal to personal, itu ada itu nggak Om apa kesepakatan harga kayak gitu nggak? Kayak disepakati sama ini ya cek. Musyawarah dulu gitu kan maksudnya. Ada kayak itu nggak? Agar tidak Agar kasarnya gini Om. Tak kasih contoh di musik itu saya pernah ngalami di suatu tempat itu seorang EO itu akan mengambil band yang tanda kutip harganya lebih bawah daripada yang harganya itu agak naik, tapi memang kualitasnya ada. Jadi wis nggak lihat kualitas, intinya murah ambil gitu kan ya maksudnya. Akhirnya band-band lain nggak dapat job gitu loh. Akhirnya yang dapat job itu aja. Kayak gitu sih gambarannya. Kalau di dunia videografi ada nggak kayak gitu? Oke, kita ini ceritanya ini tadi nyentil EO ya. Para EO yang nonton, mohon maaf kalau kita ada bahasan yang seperti ini, tapi ini fakta di lapangan. Oh iya dong. Nanti tak undang ini fakta di lapangan. Kita tahu Anda juga
ingin mendapatkan penghasilan, tapi tolong jangan dipeletetkan ya. Peletet. Gambarannya seperti itu. Oh, gitu. Kalau kita ngomongin masalah EO, gambarannya seperti itu. Kalau di wedding sih foto video memang kayak gitu ya. Kalau EO, kalau EO. Cuman kalau sesama di antara teman-teman itu bergantung dari individu masing-masing gitu. Oh, Nggak ada ya. kesepakatan harga sekian nggak ada. Semua tergantung dari founder atau owner dari foto video itu sendiri. Dia ngasih harga ke dirinya berapa, gitu. Seperti itu. Ya, cuman untuk para fitters yang lagi nonton. Fitters, tak biasain. Fitters, halo. Untuk para fitters, hati-hati aja ketika memilih vendor foto dan video. Saran saya pribadi, jangan hanya melihat dari apa yang di etalasenya dia, tapi diteliti lebih dalam lagi. Sebetulnya kinerjanya seperti apa, kemudian hasil sesungguhnya seperti apa. Karena apa yang di etalase itu pasti yang bagus-bagus. Mohon maaf untuk teman-teman vendor, untuk foto video bukan bermaksud untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Di sini saya bilang seperti ini agar kita bisa meningkatkan kualitas kita. Nah, itu. Lebih baik kita perang kualitas daripada kita perang bacot. Karena kata-katanya keluar lagi. Lanjut ya. Oke teman-teman, ada yang mau memberikan sumbangan? Sumbangan pertanyaan. Barangkali ada yang mau di ini seputar video ya, biar. Ya seputar Om Yopi juga nggak masalah. Kan Om Yopi Iya. memang sosok apa ya? Aku memang tak ceritain dikit ya dulu ya. Ikat-ikat aku jujur Om ya. Maksudnya ya. Aslinya aku seneng. Pertemuan kita singkat tapi bermakna. Iya. Romantis ya memang. Oh iya. Tangan ini enggak. Sampai tanda mas. Enggak. Kalau berdua ini ada apa-apa. Kayak jadi iya, kan proyek kita bersama. Waktu itu Vanalika dapat proyek video klip. Nah, kemudian singkat cerita kita bertim lah di situ. Yes. Satu tim. Dan aku langsung ngobrol sama Om Yopi waktu itu. Dengan Om Yopi yang sekaliber itu, waktu ngobrol sama aku, dia itu bisa menekan egonya itu menjadi setara dengan saya gitu. Jadi bukan Om Yopi yang gini loh, Aku yang videographer aku pro. enggak, tapi dia itu Macam-macam. aku merasa Om Yopi juga mengkorek tentang diriku juga. Intinya kayak obrolan seimbang lah ya. antara gitu. Ayo dari situ timbul rasa sayang. Akhirnya aku nyaman. Nyaman ya? Aku nyaman, enggak. Waktu kenalnya seperti itulah ya. Aku melihat Om Yopi ini sosok yang sudah kaliber, tapi ketika ngobrol sama saya yang baru mulai waktu itu sama gitu loh. Dan terbukti lagi waktu di lokasi, wah Om Yopi benar sangat profesionalitas wis waktu di lokasi itu gitu loh. Dan menanggapi pertanyaan Wen yang Om Yopi adalah salah satu mentorku dan guruku dan suhu dan itu dan ini dan itu. Dan kan cuman intinya Om Yopi ini salah satu pintu yang membuat aku terjun di dunia foto video. Makanya itulah Om Yopi kita pilih untuk menjadi narasumber. Makanya ini narasumber yang sangat spesial. Nah, oke, teman-teman ada yang mau tanya tentang kehidupan Om Yopi? Yang membuat Om Yopi, oke aku memilih dunia video. Sudah loh tadi. Sudah. Enggak, itu kemana? Orang baru tak Mas? RT sebelum mas. Oh, Enggak turu deh. Tipenya kok kamera enggak turu. tadi sudah. Sudah. Next. Telat, Mas. Next. Klien yang paling disukai Wah, itu. Oh, iya. maksudnya itu dicintai. dalam Tidak pacar. kayak area-area gitu pegunungan kah? Oh, lokasi. 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 Entah acaranya, entah lokasinya, entah apa lah ya. Yang bikin Om Yopi itu Tak itunya ya apa? Tak translate-nya ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi ya apa mau? Jadi tipikal klien seperti apa yang disukai Om Yopi dan juga lokasi seperti apa yang disukai Om Yopi dalam pengerjaan sebuah video. favorit lah ya. Oke. Kalau tipikal klien apa yang paling kita sukai, itu sih yang paling kita sukai tentu yang royal ya sama kita, gitu ya.
Enggak. DP melbuse. Langsung lunas. Guru dicop. Pasti. Langsung lunas. Iya, Jadi iya. memang tipikal seperti itu. Semua yang teman-teman pasti suka sama klien yang loyal ya. Terus klien yang memang benar-benar dia menyerahkan ke kita, bagusnya seperti apa mas? Yang bisa diajak kerjasama gitu loh. Tapi bukan berarti kalau sama klien yang punya tuntutan lebih kita nggak suka, enggak. Justru kalau ada klien yang punya tuntutan lebih, kita lebih tertantang begitu. Ada tantangan di situ. Cuman memang lebih kita lebih kreativitas kita lebih keluar kalau manten mempercayakan di kita. Oke. Kalau di wedding, kalau lokasi tergantung dari eventnya apa. Tuh. Dari pengalaman saya, mulai dari teropan kelas low sampai gedung sampai outdoor. Nah, itu Om, oke. teropan yang lo tadi Instagramnya apa? Aduh. Lanjut. Lanjut, Om. Jadi gitu, memang selama ini yang saya rasakan sih sebetulnya lebih mengarah kepada kreativitas apa nih yang bisa kita keluarkan pada saat kita ada di lokasi A, B, C, atau D. Sehingga terus terang saya nggak pernah berpikir kalau di sini lebih favorit, kalau di sini nggak favorit. Kalau saya berpikir seperti itu, saya pasti akan nanti kalau di lokasi yang tidak saya sukai, saya down. Gitu kan? Efeknya seperti itu. Kinerja, Om, ya. Kreativitas jadi mati, kemudian jadi gampang boring, bosen gitu kan. Kalau saya pribadi ya itu nggak mikirin ini favorit atau enggak. Cuman kalau favorit yang paling nyata itu yang banyak dihadiri oleh tamu-tamu garis-garis yang cantik. Tamu-tamu yang gitu ya. Nggak intermezzo aja. Dan nanti ajak saya. Ini aku mau tanya nih, Tapi ini serius. Kenapa sih bukan kenapa ya? Kok sekarang ini banyak banget itu loh. Entah anak muda yang baru terjun di video, entah klien, entah orang awam, entah siapapun. Nah, dikit-dikit itu video ya, dikit-dikit itu video itu sinematik. Dikit sinematik, bikin video sinematik, wedding sinematik, apapun lah, diajar sinematik. Itu tanggapannya Om Yopi itu gimana tuh? Kalau dari klien sendiri itu sebetulnya kan kita bisa bilang bahwa video sinematik sendiri yang dikenal oleh para klien itu akibat korban mode sebetulnya. Korban mode. Jadi yes, karena memang kita nggak boleh menutup mata ya bahwa memang perkembangan mode ini dalam artian positif loh. Korban mode dalam artian positif bukan negatif. Dalam perkembangan zaman dari waktu ke waktu itu memang terjadi perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Mobile. Jadi mobilitasnya itu luar biasa. Yang dulu memang kalau di foto itu analog, yang cuci cetak dan sebagainya, itu pindah ke digital. Kemudian dari situ ada beberapa menu-menu paket yang diberikan oleh teman-teman fotografer, misalnya kayak mulai dari unlimited, mulai dari apa lagi? Yang selain unlimited apa namanya? Yang dulu kan cetak lembar gitu aja kan. Oh iya. Kalau sekarang sudah ada kayak gitu storybook atau satunya itu magazine seperti itu. Itu perkembangan zaman. Dan memang saya cukup berterima kasih buat teman-teman yang sudah memperjuangkan, menggembar-gemborkan tentang apa itu magazine, terutama di video itu adalah sinematik. Cuman untuk teman-teman yang bergelut di bidang ini, terutama videografer, pahamilah lagi apa itu sinema. Pahamilah apa itu sinema. Sinema itu bukan, ini juga untuk para fighters yang lihat, sinema itu bukan cuman kameranya. Karena sekarang itu banyak yang bilang kalau sinematik itu ya pokoknya kameranya entah tuh pakai mirrorless, DSLR, kayak itu gitu. udah sinematik gitu ya. Itu sudah sinematik. Pokoknya ada slow motionnya sinematik. Ada ireng di atas sebagai bawah sinematik. Oh, tak bikin tengah, bar tengah gitu. Iya. Nah, dari teman-teman videografer yang memang benar-benar sineas, mereka banyak awal-awal munculnya kalimat sinematik itu kita banyak dihujani sama kritik sebenarnya. Apaan sinematik? Gitu kok sinematik, kata-kata teman-teman sineas. Karena memang harus dibedakan itu
sinematik di video sama sineas itu tentu berbeda. Hanya adaptasinya aja. Oke. Mulai dari ide kita, terus cara pengambilan gambarnya itu memang berbeda dengan kamera liputan. Jadi gitu. Makanya kita berani mengatakan itu sinematik. Untuk teman-teman sineas, terima kasih karena sudah memberikan saya pelajaran banyak tentang apa itu artis sinematik. Jadi memang ada ide-ide yang memang harus dipikirkan di situ, ya kan? Nah, kebanyakan si para klien ini taunya kan cuman syuting, edit, video jadi. Padahal kalau untuk sinematik enggak gitu juga, enggak sesederhana itu. Kalau video sinematik itu selain dari device-nya yang kita perlukan, kemudian ide apa lagi, nanti saat editing itu ide-idenya itu dijawantahkan di situ, sehingga video itu bercerita gitu ya. Dimaksud sinema itu adalah cerita dari acara yang berlangsung, dari momen itu. Enggak cuma sekedar cuplikan gambar. Awal-awal banyak loh teman-teman videografer yang senior-senior itu juga bilang, lah ini kok jarane sinematik, ini cuplikan video, gitu kan? Highlight gitu. Tapi justru sekarang yang dijual, itu yang laku dijual itu adalah teaser sama highlight. Ya karena perkembangan zaman juga kan. Semuanya karena kan story 30 detik, jadi mereka betul. Terus juga sekarang kan video juga udah mulai beralih bikin video yang portrait gitu kan. Bikin video apa dikit-dikit portrait emang. Semua kan eksekusi akan dilakukan di smartphone. Bagian dari perkembangan zaman saat ini. Nih dari dulu. Dari tadi kan kita bahas serius-serius ya kan, mulai dari perjalanannya, hal paling berkesan ketika naik motor karisma tadi, yang membawa karisma ya kan. Oke. Api sih. Iya kan? Api sih. Kata-katanya api. Membawa karisma. Bawa karisma yang api intinya api lah. Nanti catat ya kata-kataku. Ini aku penasaran. Kan udah lama nih dia video kan. Ada gak hal lucu yang menurut teman-teman sampai ngakak sama saya gitu sampai sekarang masih keinget bener lucu. Dan pasti guyu dan mungkin kita harus ketawa ya kan, kita harus ketawa. Oke, tak siap mas ya. Ketawa ya. Tak siap ketawa. Oke. Ini kita ambil momen yang lucu dulu atau yang menjengkelkan? Iya apa ya biasa aja, biar enak momennya. Iya biar. Cerita yang lucu dulu apa menjengkelkan dulu? Kayak enak minum jamu itu kan enaknya yang pahit dulu kan. Pahit dulu. Yang pahit apa? Harus menjengkelkan. Hah? Yang pahit apa menjengkelkan? Menjengkelkan. Ya, yang menjengkelkan. Boleh. Ya, menjengkelkan dulu. Oke, yang menjengkelkan. Tahan sih ketawaannya ya. Ya. Apa sih mas? Ya, ada memang banyak ya beberapa klien itu yang kalau kita ngomongin lebih spesifik ke wedding aja ya, karena lebih mengarah ke personal. Iya. Cuman kalau di corporate menjengkelkannya lebih banyak. Iya. Gitu. Pastilah itu karena orang banyak kan. Tapi kalau sama klien. Klien wedding itu hal yang paling menjengkelkan kita itu tentu saat video selesai mereka nggak mau bayar. Video selesai, kita udah kerja, udah ambil gambar, udah ngedit, udah di store, mereka nggak mau bayar. DP aja belum? Ngilang. Lu. Ini pasti teman-teman ada yang mengalami. Videonya sudah dikasih. Udah kita kasihkan. Lu. Kita tonton dulu ya. Nanti ada review barangkali. Ya oke. Akhirnya ghosting hilang. Ada teman-teman yang wedding pasti nggak akan ngalamin itu. Coba kita berpikir positif aja ya. Mungkin mereka sudah cerai. Bisa jadi. Alamatnya mana? Orang ini. Di bawah. Instagramnya nanti keluar di sini. Itu. Terus ada beberapa juga yang mungkin juga akan teman-teman videografer atau fotografer mengalami. Ketika kita dibawa sama terutama tim MOA ya yang bawa kita, itu ternyata kliennya high end, orang-orang high end itu cenderung underestimate ke kita, gitu. Jadi kayak sedikit meremehkan. Iya, gitu. Seperti itu. Sehingga ekspresi mereka ke kita, ngobrol mereka ke kita, itu kayak bener-bener bikin kita nggak nyaman gitu. Ya semoga teman-teman yang mengalami ini, terutama para fitters yang belum nikah, please ya, walaupun dari teman-teman fitters itu bawa vendor sendiri di luar ataupun ada dari MOA,
jangan ragukan kualitas mereka. Boleh cek, tapi jangan di underestimate kan. Nggak nyaman Ya. itu. Yes, Iya. itu loh. Soalnya Om Yopi dan tim ini atau teman-teman videografi lainnya berangkat dari rumah itu niatnya sudah memang memberikan yang terbaik. Terbaik Jadi menghibur, kita ambil. jadi sambutlah Ini. dengan energi yang sama. Iya, Positif. betul. Untuk jadi lumayan bijak ya aku ya. Denil. Hampir Katanya. ketularan sama Om Yopi lah. Ya. Oke, tadi yang ada lagi yang jengkelin Om? Banyak sih, tapi nggak perlu diceritakan lebih lanjut. Oke, sekarang cerita yang lucu. Oke. Nah, siap-siap ketawa ya. Ini lucu ngakak abies. Yes. Abes, ngakak abes. Ini lucu ya. Abes iki wis. Oke. Jadi ada cerita. Las, turun. Openingnya tak lucu, ya kan? Pada suatu hari. Kita ini kancil sampean. Tambah lucu. Lanjut Tom. Ini kalau teman-teman yang Konyol. di wedding terutama ya, Oh, hal-hal iya. yang paling banyak lucunya itu biasanya emang di wedding. Pada saat prosesi, terutama kan kita nggak kenalnya kan sama manten, kecuali kalau dari awal dia udah priwetnya sama kita, Ada KTP tactical sama- meeting. meetingnya sama kita, itu udah deket. Tapi biasanya kalau kita dibawa mua, kita nggak kenal mereka, ya kan? Enggak tahu apa-apa. Ya, spontan lah ya, apa-apa. langsung gitu ya. Lucunya lagi kalau di daerah perkampungan ya, di daerah perkampungan itu mereka rata-rata kalau mau jadi manten, mukanya itu tanpa ekspresi semua. Jadi tegang. Oh iya. Nah, Oke. Sok benar. pada saat prosesi temu mantan selesai, tinggal dulangannya itu kan masuk prosesi toh. Nah, MC-nya ini nggak ada kan, jadi kita yang ngarahin. Habis ini apa. Pada saat prosesi dulangan, saya bilang ke Mas yang dulang mbaknya kan, Manten cowoknya. cowok dulang ke manten cewek. Mas, dipegang dagunya Mas, dipegang dagunya. Jadi dipegang dagunya. Dagunya Mas. Maksudnya Om Yopi itu Om Yopi bilang kan, maksudnya pegang dagunya istrinya gitu ya. Ternyata kan gini, Kita, oke. kita di lapangan kan kita nggak perlu bicara terlalu banyak gitu. Ternyata mereka nggak paham. Dengan muka tegang, dia pegang sendok, pegang makanan, lihat mbaknya pegang dagunya sendiri. Dan itu ngambil gambar loh. Ngambil gambar. Ya, itu lucu. Aduh. Keren itu. Untungnya gambar saya ya jadi ketawa, isinya ketawa semua makanan di situ. Positifnya itu dari momen. Ya, iya, kan masuk momen kan. Oh, biasanya orang-orang kan ngelihatnya kan tegang gitu kan, ada yang foto-foto. Lah kok ada kejadian kayak gitu. Itu nggak lupa sampai sekarang. Ada lagi kejadian yang aneh. Aneh tapi lucu. Bukan aneh yang gimana-gimana sih. Biasanya kan kalau prosesi manten itu kan ada prosesi injak telur, ya kan? Lah prosesi injak telur itu wajib. Nah, kita pesen ke tuan rumah kan, kalau muanya bawa tim komplit gitu, tahu prosesi Iya. tepatnya mereka nyiapin sendiri. Kita mau nggak mau sekali lagi bantu mereka untuk Melancarkan menyiapkan itu tadi ya? injakan telur itu tadi. Aku minta sama orang dapur, Bu, minta telur 1 buat injakan telur. Gitu. Lama nggak datang. Akhirnya datang, mau temu manten, udah, karena waktunya mepet, diikat langsung di plastik kan. Tujuannya kalau diinjak biar nggak muncrat. Oh iya, Gitu. iya. Taruh, pada saat ketemu, prosesi injak telur nggak pecah-pecah. Aku bayangin gini. Telurnya ini diinjak nggak pecah. Akhirnya saya suruh sing get Mas, get lo taruh masih jeret. Kayak telur matang itu. Itu cara. Ya, ya apa ya aku main ekspresi. Ternyata itu telur. Ibu-ibu yang nyiapkan namanya kok. Kalau kendal. Nggak punya Instagram dia. Oke. Alamat aja. Aduh. Sing ya tahun udah bumbu apa mulan. Bumbu apa mulan. Balik. Terus siji no. Iyalah. Tapi lanjut Om, prosesnya akhirnya lanjut. Akhirnya Apa lanjut, ketawa Pak. semua apa gimana gitu? Ya, yang lain ya ketawa ngeliat itu, yang tahu Iya, banyak yang ketawa, termasuk tuan rumahnya sendiri juga ketawa bapaknya. Lah kok dikasih kasih sambel aja sekalian, ada yang bilang gitu. Soalnya kan umumnya emang
itu kan ada Jawa ya kan, ada Jawa ada dan Jawa. injak telur itu emang injak telur itu emang telur mentah yang ditaruh di nampan gitu, Nampan campur yang ada bunga bunga. itu kan, dan emang telur mentah biar tuk gitu, itu nggak tahu sejarahnya kayak gimana, Dan harus pecah. Mas. dan emang Harus harus pecah. pecah. Lah kok emang ya bayang nih tulisannya apa? Ada juga yang pada saat prosesi ini antara lucu sama gilani. Lucu sama Gilani. Ya, Betul. Gilani. Lucu sama gilani. Ya, apa ini? Jadi ketika ada di vendor lain yang tidak perlu disebutkan, Tapi nanti keluar di sini. Ya, keluar ini tenang aja, tenang. Lanjut. itu ternyata persiapannya telurnya itu nggak ditaruh di plastik, gitu loh. Ditaruh di plastik kalau nggak salah. Cuman kan ada triknya, biar ketika diinjak dia tidak muncrat. Biasanya triknya tuh diketok dulu, biar agak sedikit retak-retak gitu. Oh, biar nggak pras. Nah itu kejadiannya, dia muncratnya itu malah ke mantannya, ke mantan cewek. Kan mantan cewek ini kan kaki, ibarat ini kaki. Nah, ini cowoknya tanggul kan, kaki pegang wes. begini. Nah ini sambil Gini ditekan kan, pelan, gini kan ya berarti ya? ditekan pelan gini, ceret. Nah. Lah keluarnya itu enak. Jadi kayak, Si tahu keluarnya enak apa Mbak Nurian? iya kayak Ya, pancuran ya, gini, ya. set, itu langsung ke mukanya mantan. Kemantan ceweknya berarti ya kan? Iya, ke mantan ceweknya. Bayangin udah make up, Make up. bagus, ya kan? Terus Make upnya keluarnya- 2 jam dengan make up. Muncrat ke sini, waduh. Wah. Aku antara mau ketawa sama kasihan mantannya. Nah mantannya juga giri-giri gini. tapi aku bayangin udah gini kan ya. Dus di slow mo. Dus. Wah, terlalu sinematik kamu. Dan kan lihatnya semua loh di pestanya loh. Terus apa mantan ceweknya bilang gini, Mas, bukannya kejadian ini nanti malam. Enggak bayangin gini. Gini. Itu dia, kalau misalnya dikasih roti gitu lah, terus itu dipanggang mungkin enak. Oh ya. Campur bedak ya. Ya itulah beberapa. Seru ya, memang ya, kadang ya. Jadi waktu di apa lapangan kerja. Iya, biasa dibilang lapangan kerja. Sawah. Om Yopi ini lebih suka Bon Jovi apa Aerosmith? Dua-duanya sih penyanyi keren ya. Apa grup band legend keren. Lebih condong? Sama-sama sih. Sama-sama condongnya. Oke, mari kita nyanyikan Dua belum. dari Satu Bon aja. Jovi dan Aerosmith. Tak prepare. New Palapa atau Dewa 19? Oh, Kok aku berat sih saja. Bisa sih. Gak bisa ya. Pak. Mereka sama-sama manusia. enggak, mereka sama-sama keren. Palapa keren. Dewa 19 jauh lebih keren. Nah, Oke. Kayak tahan dulu. Ayo semangat. Yuk. Nah, tadi kan judul awalnya itu kan Om Yopi ini tetap rocker yang berkedok videografer ya kan. Ini kita ulik rockernya, seberapa rocker Om Yopi. Apa? Keduaku perlu dilepas ya. Topeng ternyata. Ayo, Pak. Aerosmith yang apa, Om? I don't wanna miss. Iya. Vitas sebetulnya saya nggak bisa nyanyi, cuma teman-teman aja yang minta seperti itu. Mesti jujur. Emang harus jujur. Jadi nanti kalau suara saya melebihi ekspektasi, terima kasih ya. Oke. Tepuk tangan untuk saya. Refnya aja nih, Om ya. Aneh, first ref Song. selesai. Song terus ref selesai gitu ya. Song Iya. 2 kali. Boleh. Oke. Dikit-dikit aja. Oke, Vitas. Kita hibur sebentar dikit aja lagu I Don't Wanna To Miss a Thing. Iya. Dari Aerosmith. Oke. I could stay awake just to hear your breathing. Watch your smile when you are sleeping, while you far away and dreaming. I could stay alive. This sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Very moment spent with you is a permanent treasure. I don't wanna close my eyes
I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of your dreams, things will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna One miss more a time. thing. Close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest thing will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Dapatkan kaset dan VCD-nya di toko-toko bangunan terdekat. Oh, bangunan ketawarkan ya jiwa dangdutnya. Lah, Apa hubungannya Mas? Toko bangunan sama jiwa dangdut? Lu MC biasanya ngono, Mas. Gitu. iya. Kakek nduk terok, guys. Pas lo rek udan lo ya. Iya. Oke. Om, Yes. pertanyaan terakhir, apa advice untuk teman-teman yang baru mau memulai di dunia videografi? Oke. Saran untuk teman-teman. Buat para fitters maupun teman-teman yang mau memulai di videografi barangkali tertarik, yang penting buat kalian itu adalah karya dulu. Berkarya dulu. Karya dulu. Alat nanti ketika kalian sudah ada di level tertentu, alat itu akan ngikut dengan sendirinya. Artinya kalian akan tahu kapan waktunya kalian ganti alat. Ya, untuk kiri-kirinya seperti apa nanti. Yang penting saat ini kalian berkarya dulu. Jangan pedulikan alat apapun. Jadi mengasah skill dulu. Skill dulu. Jiwa kalian, imajinasi kalian, kreativitas kalian. Jangan buru-buru, wah gearku seperti ini, jangan. Ya, itu yang buat kalian. Jangan pernah minder kalau kalian misalnya udah terjun ke dunia wedding misalnya, terus bersamaan dengan itu ada vendor lain yang punya nama, jangan pernah minder. Percaya pada diri kalian sendiri, percaya pada kemampuan kalian sendiri. Itu jauh lebih bagus daripada kalian belum sudah underestimate pada diri kalian sendiri atau insecure, ya kan? Oke. Itu aja sih. Oke. Jadi teman-teman itu ya tadi ya saran dari Mr. Yopi in the house. Belum, Kenapa? stop. Ya Stop, sih. belum. Iya. Jangan tanya lagi. Enggak tanya. Sekarang Vanalika itu narasumber. Oh jadi ini, kasih. oke. Ini harus dieditin, Nah, Pin ini adalah kenang-kenangan Iya. untuk Yopi karena sudah Pernah. bersedia menjadi narasumber di podcast kita. Vanalika Talk. Nanti undang lagi sih. Kapan Iya. lagi lebih besar lagi nanti. Oh, siap. Gini. Siap. Dipasang dulu. Oh, Iya, dipasang dulu dong. Thank you. Dipasang dulu dong. Buat Vanalika Sini Om, Talks. sini Om. Iya. Jangan Memang gitu peraturannya di situ gitu memang. Enggak ada pitchingnya di sini soalnya. Dari tadi kita bercanda ini serius. Oke, saya pasang ya. Nah. Terus Mas. Yes. Nanti itu Vanalika ada giveaway lagi loh. Yes. Ini bukan giveaway ya, bukan giveaway. Bukan. lagi. Nanti ada giveaway. Vanalika Talk akan mengadakan sebuah giveaway. Jadi kalau penasaran giveaway-nya apa, Langsung ikuti kita sih. ikuti aja terus. Giveaway-nya keren-keren loh, ada Oh iya. kulkas. Ada tiket menginap di gunung selama 4 hari. Sebentar, memang di gunung ada tiketnya ya? Lah iya itu. Loh, kita kan tiket dari kita. Terserah mereka wis. Banyak lah intinya apa jenenge Tetap bervariasi. ikutin lah ya Tetap pokoknya ya. ikutin Vanalika Talk dan teman-teman inilah tadi Om Yopi yang sangat inspiratif bagi saya. Belum santai. Oh belum lah. Apa tepuk tangan? Jadi kan salah satu mentornya Mas Huda juga ya kebetulan ya. Terima kasih Om Yopi. Om Yopi makasih buat ilmunya, sehat selalu buat Om Yopi dan Kata-katanya keluarga. udah Terima banyak kasih, banget mantap, kata-kata mantap. yang Terima kasih. ini. Kata-kata yang ku kutip tadi Iya. yaitu never stop to learn. Ojo mandek untuk konsumsi mie instan. Kalau saya nyebut merek ya, mie instan. Mie instan. Kan Wah, lagi. kan nanti di sini. Ya. Bukan saran Tapi saya, dia bukan saran saya. high five terakhir. Thank you. Terima kasih banyak. Aku lapor deh kami kamu nggak masalah. Bola. Teman-teman tepuk tangan buat Mr. Yopi yang ada di sini. Ya. Dan jangan lupa tetap ikutin kita. Ya sudah tadi. Oke, akan kita tutup dengan nyanyi bareng refnya tadi yuk. 1, 2. I don't wanna close my eyes. I
I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing of you. The sweetest thing will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Thank you para Vita.